bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami Tuhan boleh datang ke tempat ini dengan kerinduan hati kami yang terdalam. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, lawat setiap kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi. Tiba saatnya juga Tuhan pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan pujian ini dengan kerinduan hati kita yang terdalam. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
hanya untuk menyembahmu. Mari kita katakan sekali lagi, masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari katakan bersama-sama, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Cuma Tuhan saja katakan, Yesus, Yesus, amin. Kami menyembah-Mu Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Amin. Mari katakan dengan hatimu, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
untuk menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Segalanya Tuhan, Kau segalanya. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kau segalanya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, ini hati kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau, kami menyembah-Mu. Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You're good. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai dalam memuji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari menari. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya,
Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi bersama-sama memuji namanya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan bersama-sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita lebih lagi persiapkan hati kita sebelum kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang untuk seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian pada hamba-Nya saya persilakan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Sekali lagi katakan memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pengagungan kami, pujian kami kepada Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami diberikan kehidupan yang baik. Kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami sungguh merasakan kuasa hadirat-Mu memenuhi tempat ini dan kehidupan kami Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus berkuasa atas setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan keluar dari tempat ini kami sungguh percaya benih firman-Mu itu akan mulai bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Ada kesaksian yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang berfirman dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk ditaburi firman Tuhan. Semua yang siap mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Saudaraku sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Saudara ada di tempat ini. Ini kali kedua saya ada di Jatibarang ini. Kalau Bapak Saudara mungkin ingat, sebelum pandemi saya sudah pernah datang ke tempat ini. Dan bersyukur saya melihat ada kesaksian yang hidup. Dan juga saya diberkati melalui cerita-cerita dari Bapak Gembala, Bapak Saudara di tempat ini. Dari sepanjang kemarin kita bercerita sampai malam, tadi malamnya jam 9 kami bercerita. Saya pikir Tuhan baik dalam kehidupan jemaat Tuhan di Jatibarang, amin. Terima kasih buat Pak Hensan yang sudah memberikan kesempatan saya di tempat ini. Dan kepada seluruh diaken dan juga pengerja dari gereja ini. Bapak Saudara, mari kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini kita sedang melihat bahwa kuasa Roh Kudus di 2000 tahun yang lalu dicurahkan kepada murid-murid. Pertama kali itulah yang disebut dengan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kehidupanmu. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, power, otoritas, sebuah kegerakan, sebuah dinamisator gitu ya. Karena kuasa itu berbicara tentang sebuah dampak, bicara tentang sebuah kekuatan, bicara tentang sebuah power, kuasa. Nah, kebetulan tadi saya lihat di sini ada slogan di mana gereja ini udah berdiri 50 tahun ya, kemarin baru ulang tahun emas. Hanya ini masih emas. Di sini ada tulisannya Impactful Church. Kita nggak akan pernah bisa berdampak kalau nggak ada kuasa dari Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang beri kita kuasa. Karena yang kita kerjakan itu bukan cuma sekedar berbicara tentang kekuatan kita secara pribadi manusia. Nggak bisa. Kalau kita bekerja karena kita kuat, kita hebat, kita gagah, kita punya kekuatan, kita punya kesehatan dan lain sebagainya. Kita harus perlu ingat bahwa kita hanyalah manusia biasa. Manusia punya keterbatasan, manusia punya limit. Kita belajar dari 2 tahun terakhir sepanjang pandemi COVID-19. Kita diingatkan Tuhan, kita ini hanyalah manusia, debu dan tanah. Kalau kita hanya bekerja, kita melayani, kita beraktivitas, kita hidup sepanjang hari hanya mengandalkan kekuatan kita, maka percayalah kita nggak akan pernah bisa berdampak dan dampaknya maksimal. Karena apa? Kekuatan kita terbatas. Tapi saya percaya pada waktu Roh Kudus dicurahkan, kita menerima kuasa, dinamisator, dinamis, sesuatu daya yang terus menggerakkan kita untuk kita menjadi dampak. Nah, karena itu dampak dari Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita seharusnya membuat kehidupan pribadi yang mengenal Yesus, mengenal pribadinya dan menerima kuasa Roh Kudusnya itu mengalirkan buah-buah kehidupan dalam hidupnya atau menghasilkan buah-buah kehidupan dalam pribadi-pribadi orang yang percaya.
Nah, faktanya Bapak Saudaraku sekalian yang sangat disedihkan dan juga sangat disayangkan, banyak orang yang sudah mengaku dia percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya nggak jadi dampak dan dari hidupnya tidak ada buah-buah yang matang yang kemudian dikeluarkan. Banyak orang pada waktu dia datang ke gereja tidak menjadikan hidupnya menjadi dewasa dan bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Nah, makanya sepanjang hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menghasilkan buah, fruitful life. Mungkin nanti sore saya akan berbicara tentang ada beberapa buah-buah kehidupan yang harusnya dihasilkan dalam kehidupan kita. Nah, khusus pada pagi hari ini kita belajar dulu, kita mengerti dulu kenapa sih sebenarnya kehidupan kita itu nggak menghasilkan buah. Karena apa? Jangankan bisa berbuah kalau kita nggak tahu apa yang membuat kita jadi nggak berbuah. Nah, karena itu pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kehidupan yang tidak berbuah. Kenapa sih dampak dari kehidupan yang seperti apa yang membuat kita ini sebagai orang percaya nggak bisa menghasilkan buah kehidupan. Jelas faktanya Bapak Saudara, seharusnya pada waktu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kita ini menjadi dampak buat orang-orang di sekitar, buat komunitas kita, buat gereja kita, paling enggak buat keluarga kita, paling enggak lagi buat diri kita sendiri. Fakta bahwa banyak orang Kristen datang ke gereja tetap menjadi seperti orang yang tidak berdampak. Saya hidup dari sejak kecil di gereja Bapak Saudara. Jadi kalau berbicara tentang karakteristik orang-orang gereja, saya udah ngelotok habis. Bahkan saya sudah hampir 40 tahun tinggal di gereja. Dari sejak saya bayi saya udah ngeliat orang-orang muka-muka gereja. Jadi Bapak Saudara, percayalah saya tahu, dilihat dari muka-muka Bapak Saudara aja saya tahu siapa yang sedang mengalami permasalahan dan siapa yang sedang mengalami berkat berkelimpahan. Amin. Kenapa? Saya udah apal banget wajah jemaat itu. Karena dari sejak saya lahir keluar dari rahim ibu saya udah tinggal di gereja. Saya digendong sama orang gereja, saya diajakin jalan-jalan sama orang gereja. Udah semua orang gereja saya lihat mukanya dan semua orang gereja punya karakteristik yang hampir-hampir sama. Nah makanya kalau saya lihat Bapak Saudara duduk gitu ya, saya udah tahu, oh tempat duduknya pasti ya begini-begini aja tiap minggu. Udah kenal saya. Bahkan kalau di Purwokerto nih Bapak Saudara, di Purwokerto nih bukan di Jatibarang, di Purwokerto. Kalau ada tempat duduknya yang sudah ditempatin sama orang lain, dia bisa pulang loh. Lebih baik dia gak ke gereja, karena apa? Dia bilang begini, tempat duduk saya udah ditempatin, lebih baik saya pulang aja. Saya pikir emang tempat duduk ada namanya? Halo? Di sini ada namanya Bapak Saudara tempat duduknya? Enggak, tapi kira-kira tempat duduknya biasanya begitu ya. Begini aja gitu kira-kira. Nah, saya udah tahu banget orang-orang gereja dan sayang sekali saya harus kasih tahu Bapak Saudara, sekali lagi bukan di Jatibarang, banyak orang di gereja-gereja yang lain, terutama di Purwokerto sana tempat saya melayani. Ada beberapa orang, banyak kali orang pada waktu dia mengenal Tuhan, pada waktu dia datang ke gereja. Dan waktu saya tanya, kenapa sih kamu datang ke gereja? Jawabannya bukan cuma sekedar membahagiakan saya, tapi justru kadang-kadang menyedihkan saya. Ada anak-anak muda yang saya layani, mereka berkata, kenapa sih kamu datang ke gereja? Mereka berkata, ya kok daripada saya ke tempat yang lain cari pasangan hidup ya kan, mendingan saya carinya di gereja. Oh oke, berarti kalau ke gereja buat cari jodoh. Terus saya tanya lagi, kenapa sih kamu datang ke gereja? Ya soalnya saya kalau nggak datang ke gereja itu ada yang kurang katanya. Lah kenapa kurang? Ya kan kalau hari Minggu gimana gitu rasanya nggak ke gereja. Sama seperti dari hari Senin sampai hari Sabtu ke toko, ya hari Minggu juga harus ada lah ke gereja. Loh berarti kamu datang ke gereja cuma karena sekedar di KTP Kristen dong? Iya sih, lah berarti rutinitas aja. Makanya saya bilang begini, bukan bermaksud untuk menghakimi, hidupnya ya begitu-begitu aja Bapak Saudara. Udah puluhan tahun kenal Tuhan, ya gitu-gitu aja. Maafkan saya Bapak Saudara. Saya pernah sekali waktu dipermalukan sama seorang yang datang ke gereja, dia mandor sebuah perusahaan gitu, tempat bangunan. Dia bilang begini, bos, dia panggil saya bos karena mungkin muka saya kayak bos gitu. Padahal bosok Bapak Saudara. Dia panggil saya bos, kayak di sini bisa bahasa Jawa kan ya? Bahasa Jawanya Purwokerto agak beda gitu ya soalnya. Saya takut kalau di sini kan jaje, beli-beli gitu ya. Kalau di Purwokerto beda dikit, agak lebih kasar dikit. Dia bilang, bos, kayak bosnya nyong, bosnya aku katanya gitu ya. Saya juga agak aneh kalau ngomong, bosnya nyong nek nang ngene ya, nek nang gereja. Wih, omongannya kayak malaikat. Saya bilang, oh iya terus
Lah tapi naik tang toko, aduh bos cilaka. Lah gimana sih kalau di toko kayak apa ngomongnya? Itu kebun binatang metu kabeh bos. Alah. Kebun binatang apa aja? Iya kan anak babi, anak disebutin semua. Saya bilang aduh Tuhan Yesus, dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Bosnya dia diaken. Saya bilang aduh malu banget saya. Diaken gereja yang saya layani anak buahnya ngomong begitu. Bapak Saudara, fakta di depan mata saya fakta. Kita bilang gini, saya udah menerima Roh Kudus, saya percaya Tuhan, saya udah ke gereja. Bahkan kita udah bilang nih, wah saya ini tahu nggak, kalau nggak ada gereja ini, kalau nggak ada saya, nggak ada gereja ini. Wah seolah-olah begitu ya, tapi kehidupannya bukan jadi dampak yang baik, tapi dampak yang negatif. Nah Bapak Saudara, fakta itu terjadi. Seringkali kalau kita tanya, kenapa sih kamu datang beribadah, kenapa sih kamu percaya Kristus, kenapa sih? Kita cuma mungkin berkata, bahkan sama seperti saya dulu bertanya begini, kenapa saya harus jadi orang Kristen? Kenapa saya harus terima Yesus? Kenapa? Karena dari sejak kecil yang saya tahu ya udah agamanya Kristen, saya tahu Yesus, saya tahu. Tapi saya nggak pernah memahami dulu, saya nggak pernah memahami kenapa saya harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa saya harus menerima Dia secara pribadi dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah menyadari itu. Sampai pada waktu kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, baru saya menyadari bahwa yang disebut dengan Kristen itu bukan cuma berbicara tentang keagamaan. Kristen itu bukan berbicara tentang bagaimana kita datang di hari Minggu ke gereja. Kristen itu bukan di mana waktu kita menyembah Tuhan, nyanyikan puji-pujian yang enak, mengangkat tangan. Kristen itu bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita dan hidup kita ini menjadi dampak buat orang-orang di sekitar. Bukan dampak yang negatif, tapi kita menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang yang mendengar kisah kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Orang-orang yang berbicara dengan kita mengenal Kristus melalui siapa? Hidup kita. Itu kekristenan. Bahwa Yesus hadir buat kehidupan kita. Dia ada buat kehidupan kita. Dia memberikan kita kuasa, kekuatan, otoritas, power. Untuk apa? Untuk kita memberi dampak bagi dunia ini. Nah karena itu saya berdoa sungguh kita ini bukan sekedar datang ke gereja, bukan cuma sekedar menikmati indahnya puji-pujian, permainan musik, dan juga mungkin tayangan multimedia. Kita bukan cuma sekedar datang hanya mendengarkan sebuah khotbah yang menarik hati kita, bahkan mungkin lucu buat kita, atau mungkin bagus kita berkata seperti itu, tapi keluar dari tempat ini kehidupan kita masih sama begitu aja. Gak ada perubahan sama sekali. Saya sungguh berdoa kita keluar dari tempat ini betul-betul memahami bahwa kita punya pengaruh. Biar nama Tuhan itu dilihat dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu hari ini, kalau kita menyadari bahwa kekristenan bukan cuma sekedar berbicara tentang keagamaan atau rutinitas. Kita harus menghasilkan buah karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa untuk kita berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Hari ini pagi ini ada 3 hal yang membuat kita ini gak bisa bertumbuh atau menghasilkan buah. Yang pertama saya menemukan kenapa kita gak bisa bertumbuh. Karena ternyata adanya cinta akan uang. Katakan cinta akan uang. Nah Bapak Saudara, uang penting gak buat kita? Penting. Buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, penting gak? Penting. Kalau kita bilang gini, hamba Tuhan seringkali kan berkata bahwa kita akan, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah Bapak Saudara, sebagai seorang manusia, hamba Tuhan juga pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena gak ada uang. Percayalah. Betul Pak? Pendeta Anda juga mengakuinya. Betul, namanya juga manusia, kita butuh uang gak? Butuh. Kalau ada yang berkata, aku gak butuh uang. Wah saya pikir luar biasa, mungkin dia udah berlimpah-limpah gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa kebutuhan kita tidak seharusnya membuat kita jatuh cinta kepada uang. Karena apa? Karena 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mencatat bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang, garis bawah ini, telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saya menemukan Bapak Saudara, kenapa kita seringkali sebagai orang Kristen gak bisa bertumbuh, gak bisa berbuah dalam kehidupan kita. Karena ternyata kita sendiri bukan hanya mencintai Yesus, tapi dalam kehidupan kita mencintai uang. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mengejar uang, pada waktu kita memburu uang, pada waktu kita mencintai uang lebih daripada segalanya. Alkitab bilang begini, beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Tahukah Bapak Saudara, waktu kita menyimpang, disitulah perpadanan katanya dengan kata dosa. Karena dosa berbicara tentang hamartia, menyimpang. Lewat atau menyimpang dari sebuah tujuan. Dari apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita karena kita punya cinta akan uang. Uang memang butuh, uang memang diperlukan, tapi bukan berarti uang bisa mengikat hati kita. Nah, kita seringkali orang-orang yang percaya kepada Tuhan diikat hatinya oleh uang. Sehingga kita melihat bahwa uang bukan menjadi sebuah alat untuk hidup, uang bukan digunakan sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan, tapi uang dilihat sebagai bentuk segala-galanya dalam kehidupan. Makanya kalau zaman dulu ada lagu yang berkata bahwa uang gitu ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, malam, siang, petang gitu ya. Uang gitu ya. Semua kejarnya uang. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Saudara, waktu engkau kejar uang, kehidupan kita gak bisa bertumbuh. Kehidupan kita gak bisa menghasilkan buah. Karena itu saya sungguh berdoa pada waktu Bapak Saudara mengerti bahwa cinta uang itu akan membuat kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita mulai memahami uang bukanlah segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang. Tapi uang bukan menjadi penguasa dalam kehidupan kita, karena uang hanyalah sebagai alat untuk kita bisa bertahan hidup. Amin. Seharusnya uang bukan menjadi Tuhan atas kehidupan kita, tapi Tuhan menggunakan uang untuk mempermuliakan nama Dia melalui kita. Amin. Nah, yang kedua Bapak Saudara, kenapa kita gak bisa bertumbuh, gak bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, walaupun Roh Kudus telah mencurahkan kuasanya dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar cinta akan uang, tapi yang kedua cinta akan diri sendiri. Nah, saya juga menemukan dalam kehidupan kita, pada waktu kita ini mencintai diri sendiri, maka kehidupan kita gak bisa menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Apa yang Roh Kudus telah curahkan dalam kehidupan kita gak bisa bertumbuh dan gak bisa menghasilkan buah yang maksimum dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang cintakan diri sendiri? Hari-hari ini banyak banget orang yang mencintai dirinya sendiri. Kita di gereja bisa bilang ini, aku cinta Tuhan, segalanya buat Tuhan, aku mencintai Tuhan, I love you Lord. Kita bisa bilang begitu. Tapi pada faktanya apa yang kita lakukan sepanjang hari melalui tindakan kita menunjukkan bahwa kita memang mencintai diri kita sendiri, bukan mencintai Tuhan kita. Makanya orang-orang sekarang, apalagi kalau Bapak Saudara punya handphone yang bisa selfie gitu ya, orang-orang muda kenal dengan kata narsistik. Orang yang narsis, bukan cuma sekedar ego lagi, tapi narsis. Semuanya, aku pengen dipandang, dia sangat mencintai dirinya sendiri sehingga dia gak peduli sama orang lain. Nah, pada waktu kita mulai mementingkan diri sendiri karena kita mencintai diri, Alkitab catat dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, seharusnya kita ini bukan cuma sekedar mencintai diri kita sendiri, karena seharusnya kita ini perlu juga mementingkan kepentingan orang lain. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia gak akan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia gak akan peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia hanya akan berpikir bahwa apa yang aku harus dapatkan, apa yang aku harus
apa yang aku dapatkan. Makanya banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan karena apa? Karena pasangannya mencintai diri sendiri, bukan mencintai pasangannya. Saya seringkali suka tanya sama pasangan muda, sebelum mereka menikah saya tanya, kenapa sih kamu suka kepada pasanganmu? Kenapa sih memutuskan untuk hidup dalam pernikahan? Wah, bahasanya kalau ditanya sama pendeta kan rohani ya Pak, Bu. Dijawabnya begini, Pak, karena dia ini adalah tulang rusukku yang terhilang dan telah kutemukan kembali. Alah pret, saya bilang. Ngomongnya rohani banget, mentang-mentang ditanya sama pendeta. Saya bilang, hati-hati ya. Pada waktu konseling, saya bilang hati-hati ya. 1 tahun pertama mungkin hidupmu akan baik-baik saja. Kamu punya pernikahan akan romantis-romantis saja. Tapi kamu harus ingat. Cinta dan romantis itu akan hilang beriringan dengan waktu berjalan. Pada akhirnya orang akan kembali mencintai dirinya sendiri. Akhirnya apa? Saling tuntut, menuntut. Kamu harusnya kan begini, makanya pakai kata-kata Alkitab. Hei kamu dengar istri-istri. Wah, kamu ini harus tunduk kepada suami. Wah, istri bilang ini, hai suami, kamu ini harus mengasihi istri. Seperti jemaat, Tuhan mengasihi jemaatnya. Karena itu kasih semua kartu kredit limitmu dan juga ATM-mu. Aku pengen beli Louis Vuitton. Kan bukti dari mengasihi adalah memberi. Wah, pakai ayat-ayat Alkitab semuanya. Nah, tapi pada akhirnya kita akan kembali kepada mencintai diri sendiri. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara, bukan cuma sekedar mencintai diri sendiri. Pada waktu kita mencintai diri sendiri, kita nggak akan peduli dengan orang lain. Dan pada waktu kita tidak peduli dengan orang lain, di situ dikatakan begini, akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pada waktu kita mencintai diri sendiri, percayalah, apa yang kita lihat di depan mata kita semuanya kacau. Tapi Roma 15 ayat yang kedua, dikatakan begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Untuk apa? Tujuannya membangunnya. Belajar dari Kristus di ayat yang ketiga bagian yang pertama, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Wah, ini yang sering kali kita susah lakukan. Apalagi di zaman sekarang anak-anak muda dengan pemahamannya yang mengarah kepada psikologis. Mereka berkata kamu kan harus memberikan apresiasi buat dirimu sendiri. Saya bilang iya benar. Sampai di situ benar. Kamu kan harus bisa mengasihi dirimu sendiri sebelum kamu bisa mengasihi orang lain. Saya bilang, nah ini mulai agak sedikit bertabrakan dengan firman Tuhan. Kamu harus nggak perlu mempedulikan orang-orang sekitarmu karena yang penting adalah kesehatan jiwamu sendiri aja. Lah, ya benar sih. Bahasanya kelihatannya benar, tapi menurut firman Tuhan kita juga harus mencari kesenangan untuk bersama supaya apa? Tujuannya orang-orang sekitar kita dibangun, bukan cuma sekedar fokusnya pada diri sendiri, tapi fokusnya pada bersama untuk supaya apa? Kebersamaan itu membangun kehidupan orang-orang ada di sekitar kita. Nah, makanya Bapak Saudara, kadang-kadang gak enak kita harus berusaha membuat orang-orang yang lain itu seolah-olah menyukai kita mungkin. Bukan berarti seperti itu. Kita perlu melakukan upaya untuk apa? Supaya orang-orang yang di sekitar kita itu bisa bertumbuh. Artinya kita menanggalkan keakuan, tapi kita memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh bersama-sama. Memberikan kepada kita penurunan atau menyangkal diri. Memberikan kesempatan pada kita untuk apa? Untuk berkata bukan aku tapi kita. Wah itu susah banget. Makanya saya mau bilang begini, orang-orang yang sudah bisa pada posisi itu, maka kita akan mulai melihat pertumbuhan kehidupan yang berbuah dalam diri kita. Nah yang ketiga, apa yang membuat kita ini gak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan cuma sekedar cinta uang, cinta akan diri sendiri, tapi cinta akan dunia. Ternyata dunia ini juga begitu mempunyai daya tarik yang membuat kita akhirnya mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 ini berbicara tentang benih yang ditabur. Perumpamaan tentang benih yang ditabur. Ada yang menarik di ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah Bapak Saudara, yang ada di semak duri itu bukan berarti dia nggak bertumbuh loh. Bukan berarti dia nggak sehat loh, bukan. Dia bertumbuh, tapi kemudian pada waktu dia bertumbuh sebelum berbuah, tipu daya iblis, kenikmatan dunia mulai menghimpit. Sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhannya tidak menghasilkan buah. Nah ternyata berapa banyak dari kehidupan kita yang melihat dunia dan kita mulai menginginkannya. Dan hati-hati ini saya mau kasih tahu sama anak-anak muda. Banyak sekali tipuan-tipuan di dunia media sosial yang kita lihat begitu mengiming-imingi anak-anak muda untuk apa? Mengejar satu standar tertentu. Makanya ya iklan-iklan di televisi maupun di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Sekarang itu mulai memberikan sebuah standar. Kalau kamu mau dibilang cantik kulitmu tuh harus putih. Makanya bingung kan? Emang ada kalau kita contoh, saya bukan mau rasis Bapak Saudara. Kalau Anda yang tinggal di Papua, di bagian timur Indonesia, mau sampai putih kayak orang Chinese, susah Bapak Saudara, mau gimana caranya? Tapi dunia sedang membuat sebuah standar bahwa kalau kamu cantik, itu kamu harus putih, rambutmu harus panjang. Ya kalau pendek gimana? Kalau keriting gimana? Gak bisa cantik gitu? Kamu kalau disebut orang kaya itu, kalau kamu bisa berlibur di Bali, di Singapura, di Dubai, wah kita lihat betapa glamornya. Dunia membuat sebuah standar tertentu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita melihat kehidupan kita, wah nampaknya jauh ya. Nampaknya aku gak seperti mereka, gak seperti dia dan lain sebagainya. Kita terkecoh dengan itu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Gak sedikit orang, mereka berkata, udahlah hari ini gak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa? Justru ikut Tuhan kok jadi susah. Hidup takut akan Tuhan kok malah jadi banyak aturan. Hidup dekat dengan Tuhan kok harus begini, harus begitu. Apalagi harus melayani. Aduh, udah melayani dimaki-maki sama diaken. Ini di gereja yang lain loh saudara. Saya percaya diaken tempat ini baik-baik semua. Amin. Kelihatan dari mukanya baik-baik semua kok. Tenang aja saudara. Saya punya tempat pelayanan soalnya di tempat yang lain. Diakennya itu ganas-ganas saudara ya. Pelayanan dikasih dikit, dimarahinnya banyak lagi. Wah macem-macem. Makanya gak sedikit yang mereka berkata, aku udah gak kuat kok, udahlah aku mendingan kabur aja. Banyak orang mereka kan berkata bahwa lebih baik aku gak kenal Tuhan daripada aku melihat Tuhan tapi hidupku jadi tambah kacau gitu ya. Dan mereka mulai beralih dari iman mereka. Nah karena itu Bapak Saudara kehidupan kita dengan seperti itu gak akan mengalami buah yang maksimal dalam kehidupan. Kita gak bisa jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita, kenapa? Karena yang pertama cinta akan uang, cinta akan diri sendiri, dan cinta akan dunia. Saya sungguh berdoa jemaat Tuhan di tempat ini menyadari kalau kita lihat bahwa kita gak harus cinta kepada dunia, karena kita cintanya kepada Tuhan. Kita gak lagi cinta kepada diri sendiri, waktu kita bilang berkata aku cinta sama Tuhan, maka hidup kita juga harus berkata aku berani untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mengupayakan hidup kita menurunkan keakuan tapi kebersamaan yang ada. Supaya semua orang yang di sekitar kita mengalami pertumbuhan. Karena Yesus juga lakukan hal yang sama. Dan kita gak berkata bahwa uang adalah segala-galanya dalam hidupku. Tapi kita berkata bahwa uang memang dibutuhkan tapi dia bukan segala-galanya. Hanya Tuhanlah yang segala-galanya. Dan pada waktu kita bisa berkata seperti itu. Maka tinggal lihat firman yang ditabur dalam kehidupan kita itu akan mulai bertumbuh. Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita akan terus memberikan kita kuasa, daya, dan kekuatan, otoritas untuk bisa bertahan dalam semua situasi kehidupan kita. Amin. Amin. Nah makanya itu saya sungguh berdoa Bapak Saudara. Nanti sore saya akan berkata buah-buah apa aja sih yang seharusnya kita hasilkan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini saya sungguh berdoa jemaat di Jatibarang memahami hal yang sebenarnya bahwa kekristenan kita bukan cuma sekedar kegiatan agama, kegiatan ibadah, tapi keluar dari tempat ini, disitulah
kekristenan kita yang seharusnya diuji. Di mana dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa uang bukan segala-galanya dalam kehidupanku. Aku cari uang, yes, tapi pada akhirnya aku pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Aku bantu tolong hidup orang di dalam kehidupanku, supaya orang-orang bisa bertumbuh. Aku mencintai diriku sendiri, ya, tapi dalam satu kapasitas bahwa aku belajar menghargai hidupku, tapi juga aku bisa mengorbankan keakuan untuk bisa orang-orang sekitarku bertumbuh sampai kepada kapasitas yang telah ditentukan oleh Kristus dalam kehidupannya. Aku bukan cuma berkata bahwa aku mencintai dunia ini, enggak, kita berkata aku mencintai Tuhanku. Karena dunia dan semua isinya ini akan jauh lebih indah kalau ada Tuhan di dalamnya, amin. Karena kalau kita punya banyak juga, tapi kalau nggak ada Tuhan dalamnya, saya percaya kita semua akan terus berkata bahwa kayaknya kok hidup nggak akan seperti ini ya seharusnya. Karena saya udah lihat, saya punya anak rohani Bapak Saudara, dulu dia pemimpin 5 perusahaan, masih muda, tapi dalam hidupnya dia sering kali berkata sama saya, dia bilang nih, Tor, saya nggak pernah tahu apa yang disebut dengan kebahagiaan. Wah, saya bilang, gila ya. Orang yang sudah punya banyak, punya 5 perusahaan. Kalau udah punya 5 perusahaan berarti kan uang udah bukan jadi masalah buat dia. Dia tapi nggak pernah berkata, aku nggak pernah tahu apa itu yang namanya bahagia. Berarti sepanjang hidupnya dia nggak pernah tahu apa itu kebahagiaan. Saya bilang, wah. Tapi satu sisi yang lain saya juga lihat ada orang yang nggak punya apa-apa, hidupnya juga biasa-biasa aja. Tapi dia bilang nih, aku menikmati hidupku dan aku selalu bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidupku. Saya bilang, wah, kontras banget ya. Karena itu dunia bukanlah segala-galanya Bapak Saudara. Tapi waktu ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka itulah yang segala-galanya dan itulah kehidupan. Saya sungguh berdoa Bapak Saudara bisa menikmati kehidupan yang berbuah. Dan mari kita tutup Alkitab kita berdoa sekali lagi buat Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu telah selesai ditabur. Kami sungguh percaya firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Keluar dari tempat ini, hidup kami enggak jadi sama. Tapi kami mengerti dan memahami bahwa cinta akan uang, cinta akan dunia ini, dan juga cinta akan diri sendiri menghambat kami mengalami pertumbuhan. Karena itu waktu kami menyadari, kami mengetahui kebenaran ini Tuhan, kami minta kekuatan-Mu terus mengingatkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu ingatkan kehidupan kami untuk kami boleh memahami bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami seharusnya berbuah karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami sungguh percaya kami akan melihat hidup kami akan menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami akan menjadi dampak bagi orang-orang yang melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan, ajar Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan. Engkau layak menerima segala penyembahan kami, segala yang terbaik dari hidup kami. Sebab Tuhan, Engkau adalah pribadi yang telah lebih dulu mengasihi kami, melayani kami, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan segala yang baik, berkat-berkat rohani di surga limpah atas hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.